Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Zulkarnain 4.0. Kali ini kita akan berbagi pengalaman dan bacaan terkait tentang bagaimana membangun kepercayaan diri. Saya pikir soal percaya diri itu penting karena semua manusia itu punya kelebihan, teman-teman, tetapi kadang kelebihan itu tidak akan muncul, bahkan mutlak ya. Kalau menurut saya, kelebihan setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan itu tidak akan muncul kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri. Sehingga membangun kepercayaan diri itu adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak hanya diri kita, tetapi bahkan sampai negara. Kalau dia tidak percaya diri dalam membangun identitasnya, negara itu mutlak ya pasti akan mundur. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan coba berbagi pengalaman dan hasil bacaan ya tentang percaya diri, teman-teman. Nanti kita akan bicara tentang sekelumit tentang percaya diri, kemudian ada nanti istilahnya zero commitment yang saya baca. Kemudian bagaimana seharusnya kita berkembang dalam perjalanan kehidupan kita ini, dan yang terakhir itu pengaruh buku terhadap perasaan atau diri kita dalam membangun kepercayaan diri. Kita mulai dari apa yang disebut dengan zero commitment yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Jadi zero commitment ini adalah sebuah konsep menurut saya yang sangat bagus untuk kita pahami. Zero commitment ini berbicara tentang apa yang menyebabkan kita tidak percaya diri. Nah, zero commitment itu, menurut zero commitment, yang membuat kita tidak percaya diri itu adalah manusia. Dan ini tentu lumrah ya, masing-masing kita kalau enggak pede atau enggak percaya diri biasanya karena melihat manusianya. Nah, dalam konsep zero commitment ada istilahnya min, ada istilahnya plus ya, sederhana sih sebenarnya. Nah, kemudian istilah min ini adalah istilah hati yang min. Jadi kita bicara hati, teman-teman, zero commitment ini kita bicara tentang hati. Jadi ketika manusia hatinya sedang min, maka itu akan mengakibatkan pada perasaan rendah diri, merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Kemudian ada juga kondisi hati yang disebut dengan plus. Ketika kondisi hati yang plus itu biasanya manusia merasa sombong ketika plus. Sehingga kondisi hati yang paling bagus supaya kita menjadi pribadi yang percaya diri itu kita harus zero atau nol, nggak min, nggak plus gitu. Nah, akar kita min dan plus itu sama, teman-teman, yakni manusia. Sehingga ketika kita hati kita dalam keadaan zero atau nol, maka yang di dalam hati itu tidak ada manusia, yang ada cuma Tuhan. Jadi yang perlu dilakukan untuk menjadi percaya diri itu adalah membuang manusia dalam hati kita. Mungkin agak sulit ya teman-teman, tetapi mungkin dengan meletakkan Tuhan dalam hati, kita akan menjadi lebih tenang atau lebih menjadi pribadi yang pede. Apa arti kita menaruh Tuhan dalam hati? Ketika kita menaruh Tuhan dalam hati, kita akan melihat manusia itu sama saja. Jadi tidak ada yang berbeda antara kita dengan manusia yang lain kecuali takwa. Karena yang paling berbeda itu Tuhan. Kalau sesama manusia itu kita sama, kita masing-masing punya potensi, kita masing-masing punya waktu untuk berlatih mengasah diri. Sehingga itu pentingnya kita membuang manusia dalam hati. Kemudian kita menaruh Tuhan dalam arti bahwa kita menganggap manusia itu sama, dan yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Ada sebuah quote yang menarik dari Gus Dur. Beliau pernah menyatakan bahwa manusia yang masih terganggu dengan perkataan orang lain, dia adalah manusia amatiran. Saya pikir Gus Dur secara tidak langsung ya yang mengamalkan yang namanya zero commitment, karena baginya
Kalau soal perkataan manusia itu pastilah konsekuensi dari kehidupan. Tidak ada ceritanya manusia tidak menerima celaan dari orang lain. Bahkan manusia yang menurut di dalam Islam itu paling baik, misalnya Nabi Muhammad, beliau juga dicela meskipun beliau adalah manusia yang terbaik dalam perspektif umat Islam. Sehingga mengeluhkan manusia yang mencela kita, kemudian yang membuat kita merasa down dan sebagainya, itu adalah perkara yang buruk ya. Seharusnya kita menerima itu, dan itu adalah bagian dari konsekuensi kita hidup di dunia ini. Zero commitment yang tadi itu teman-teman adalah satu dari beberapa tips yang akan saya sebut ya. Jadi zero commitment itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan kalau ingin bisa percaya diri. Tapi kalau teman-teman merasa itu agak sulit untuk dilakukan, bisa dengan tips yang kedua, yaitu berkembang. Carilah tempat berkembang yang positif, atau carilah tempat yang kira-kira mendukung perkembangan kita. Misalnya saya contohkan dalam pengalaman pribadi saya, karena memang saya dulu juga dari orang yang memang nggak punya rasa kepercayaan diri, bahkan nggak berani ngomong di depan orang, nggak berani ngomong di kalau banyak orang pasti malu. Hal yang saya lakukan dulu adalah masuk organisasi. Biasanya si organisasi itu memiliki wadah. Setiap organisasi itu punya wadahnya tersendiri untuk memberikan kesempatan untuk para anggotanya untuk mengasah public speakingnya, mengasah bagaimana dia membangun kepercayaan dirinya. Nah, saya dulu sering ikut di panitiaan dan menjadi bagian penting dari panitiaan, sehingga saya sering berbicara. Kemudian secara tidak langsung itu menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan di panitiaan itu kemudian terbawa ke dalam urusan-urusan lain, dan secara tidak sadar saya sudah mulai percaya diri. Sehingga memang salah satu jalan yang perlu kita lakukan untuk bisa membangun percaya diri itu adalah mencari tempat yang bagus untuk kita berkembang, dan kemudian kita asah diri kita di tempat yang positif itu. Karena kalau kita berada di tempat yang tidak mendukung kita berkembang, teman-teman, biasanya kita, ya jelas sederhana ya, kita pasti tidak berkembang. Sehingga hal yang paling penting kita lakukan kalau ingin menggunakan jalan ini adalah mencari tempat yang positif dan mendukung kita dalam perkembangan yang kita inginkan. Oke, terakhir teman-teman, tips yang bisa saya kasih untuk membangun kepercayaan diri. Kalau tips terakhir ini adalah tips yang bagi kamu yang ingin percepatan atau akselerasi dalam membangun kepercayaan diri. Hal yang membuat kita cepat percaya diri itu adalah membaca buku. Kenapa? Karena biasanya teman-teman, orang yang tidak percaya diri itu disebabkan karena dia tidak tahu, maksud saya dia tidak tahu apa yang akan dikatakan dan tidak tahu apa yang disampaikan. Sehingga dengan kita mengisi diri dalam hal ini membaca buku, biasanya membantu kita percaya diri. Kadang kita itu sering nggak pede ya ketika ketemu orang besar. Itu disebabkan salah satunya adalah kita tidak tahu apa yang akan kita bicarakan dengan mereka. Berbeda halnya dengan ketika Anda, misalnya kamu yang ingin udah baca buku banyak bicara tentang sosial, kemudian politik dan sebagainya, insya Allah kamu pede berbicara dengan orang-orang besar atau orang-orang intelek atau para doktor, profesor dan pejabat sebagainya. Dan saya pikir membaca buku adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan percepatan dalam kepercayaan diri. Kuncinya adalah isi otak, teman-teman. Kuncinya adalah isi otak itu adalah bagian dari kualitas diri, dan biasanya kualitas diri itu membuat kita percaya diri. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sharing kita pada kesempatan kali ini. Tentunya harapan saya kepada kita semua, video ini bermanfaat terutama buat kamu yang masih belum merasa percaya diri di depan orang atau berbicara atau dimanapun, teman-teman. Dan terakhir, hal yang menurut saya paling penting sebagai manusia yang bukan Tuhan ya,
manusia itu harus menghormati yang namanya proses dan waktu ya. Kita harus bertindak, kita harus menghormati yang namanya proses atau hukum sunnatullah yang diberikan Tuhan. Dan waktu itu juga kita harus mati. Mungkin ya, percaya diri itu tidak bisa kita dapatkan dalam beberapa waktu yang dekat, tapi mungkin bisa lebih panjang ya teman, dan kita harus jalani. Dan terakhir, saya mengajak teman-teman untuk like video ini, komen, kalau ada pun pertanyaan juga di bawah, silakan. Kalaupun ada pertanyaan juga maksud saya, silakan tulis di kolom komentar dan subscribe ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.